AHPND ini memang menjadi momok ya, masih menjadi momok di aquacultur, di tambak udang. Kalau kami di Cekolam tentu melakukan molekuler diagnostik ya. Jadi diagnostik secara molekuler merupakan salah satu tahap gitu ya. Jadi kan kalau diketahui dideteksi dengan secara molekuler itu sudah sangat sensitif. Saat ini itu standar tertinggi ya di dunia, bukan hanya untuk deteksi udang, juga penyakit manusia dan segala macam. Begitu tahu deteksinya, tentu kita jadi tahu pencegahannya ya. Kan misalnya pas hari ke-6 nih, udang saya diperiksa, terus AHPND, tentu saya akan melakukan intervensi, jadi tidak dibiarkan begitu saja. Kemudian kalau memungkinkan ya, itu juga kita semacam kita rekomendasikan lah penanganannya itu seperti apa ya. Kemudian juga karena kalau tidak ditangani ini nanti kan bisa diprediksi dia perkembangannya akan seperti apa, nanti udangnya itu akan mengalami kematian, panennya akan gagal dan seterusnya. Ini kan bisa diprediksi ya. Jadi tadi deteksi, pencegahan, penanganan, kemudian prediksi itu fungsi-fungsi dari pemeriksaan ya. Sehingga ya udang ini harus mulai kita treat seperti manusia lah. Kalau harus diperiksa ya diperiksa gitu ya. Bedanya udangnya nggak bisa diajak ngomong gitu aja. Ya kalau health plan itu, jadi udang itu ada beberapa penyakit ya. Harus kita pahami bersama, penyakit itu sekarang masih menjadi faktor pembatas. Faktor pembatas itu artinya mau sebagus apapun kalau kena penyakit ya itu apesnya di situ ya. Jangankan udang, manusia juga mau tinggal di rumah semewah apapun, kalau lagi sakit ya sakit aja, harus dirawat. Nah, kalau udang sih belum ada rumah sakit perawatan udang ya. Ini health plan itu misalnya ya, tentu pertama pastikan beli benur itu yang bebas penyakit. Kemudian persiapan air itu harus benar-benar ya, persiapan kolam, persiapan air itu harus benar-benar baik gitu. Misalnya dari siklus sebelumnya dia harus benar-benar kering dulu nih, kering sehingga semua yang tersisa segala macam itu bersih. Kemudian nanti air itu tentu ada beberapa treatment gitu ya, ada beberapa treatment. Nah health plan-nya sendiri, misalnya ya tadi air yang masuk di tandon yang akan dipakai untuk memelihara udang itu dicek juga. Dicek itu tidak harus secara molekuler ya, mungkin ini melihat kepadatan planktonnya segala macam. Kemudian tadi benurnya sudah bebas penyakit. Airnya kalau bisa dicek bebas penyakit juga akan jauh lebih baik. Kemudian setelah masuk nih ada benur, ada air, hari ke-10 gitu ya misalnya diperiksa. Dari situ teman-teman bisa tahu nanti kalau hari ke-10 diperiksa secara molekuler, oh ini udang saya hari ke-10 bebas penyakit. Bisa juga misalnya hari ke-10 ternyata sudah ada AHPND ini. Nah di situ nanti mulai dilakukan beberapa intervensi ya, misalnya dengan menambahkan probiotik. Nah kalau pas di bawah hari ke-10 sudah positif, atau kalau periksanya misalnya hari ke-15, ke-18 positif, dilakukan penanganan, sebaiknya hari sekitar 30 diperiksa lagi. Karena mendekati hari ke-30 itu nanti momoknya beda lagi ya, ada white spot segala macam sekaligus, atau misalnya ngecek AHPND saya jadi turun atau tidak. Kan tadi misalnya pas hari ke-10 ada AHPND dengan CT 38 gitu ya. Atau misalnya CT-nya sudah 28. Nah, setelah 10 hari diperiksa lagi, tentu harapannya angka CT value-nya itu sudah makin naik ya. Misal kalau tadi 28 harusnya kalau penanganannya benar ini sudah ke 38, syukur-syukur malah tidak ada. Jadi kalau secara umum ya di hari-hari awal itu yang dites AHPND itu. Mendekati hari ke-30 tes white spot, karena white spot ini kalau ada dalam 7-10 hari habis itu ya. Nanti menjelang bulan kedua yang dites itu IMNV. Akan lebih baik lagi kalau semua dites dari awal. Jadi bahkan IMNV yang sebetulnya munculnya di bulan kedua atau white spot di bulan pertama, kalau dia memang ada, di tes molekuler itu teman-teman dari awal juga kelihatan. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak ada gitu ya. Ya karena namanya penyakit ya, virus, bakteri itu kan tidak kelihatan gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengira-ira. Kalau ada udang kelihatan sakit gitu ya, bisa saja saya menebak-nebak, ini mah kayaknya white spot, ini mah kayaknya AHPND. Nah, supaya lebih pasti ya, tadi dilakukan pemeriksaan, sehingga kalau misalnya dia AHPND ya penanganan AHPND, kalau white spot ya penanganannya white spot. Dan tentu penanganan ini kita harus selalu mempertimbangkan dampak ke lingkungan. Misalnya
lingkungan perairan itu terlalu dibom gitu ya teman-teman ya dengan probiotik tertentu, nanti malah jangka panjangnya akan ada dampak ya. Itu harus selalu ini bermix gitu ya, campuran. Jadi yang kita gunakan itu jangan terlalu dominan salah satu karena jangka panjang itu akan merusak. Ya HPND sih yang penting diperiksa di awal ya. Jadi tadi kalau bisa di bawah hari ke-10, paling telat di bawah hari ke-20. Karena HPND ini antara hari ke-35 ke-40 itu menjadi hari yang krusial ya. Dan ini HPND ini di Indonesia ini mengalami pandemi double ya, waktu pandemi Covid itu HPND juga masuk ke Indonesia. Nah, kalau sudah di atas hari ke-40 dulu itu tidak pernah lagi ya ditemukan HPND positif. Tapi sekarang itu teman-teman hari ke-50, hari ke-60 bahkan pernah kami menemukan ya hari ke-70 masih positif HPND ya, dan masih ada kematian. Artinya begini, kalau data di lapangan itu tadi sebelum hari ke-20 tambak saya ada HPND, kemudian saya tangani dengan menambah probiotik segala macam, dia turun nih, sudah turun. Ternyata kalau kita lengah naik lagi dia ya. Ini pinter juga nih bakteri ini, nunggu manusia lengah dia. Jadi kitanya tidak konsisten, tidak disiplin, dia muncul lagi hari ke-50, 60 pun masih muncul. Padahal dulu jarang sekali ada HPND ditemukan di hari di atas 40. Ya kalau dari cek kolam, lab reportnya itu tentu satu, misalnya saya memeriksakan HPND ya, itu akan ada hasilnya dia negatif atau kalau positif CT value-nya berapa. Kemudian juga kami berikan rekomendasi ya, apa yang harus dilakukan ya, dengan harapan ini akan membantu teman-teman. Sebenarnya sih saya yakin ya, saya percaya teman-teman para teknisi di tambak itu yang paling mengenal tambak teman-teman. Kami sifatnya membantu untuk mengkonfirmasi apa yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Pemeriksaan lab ya, uji di lab itu sekali lagi mau untuk manusia, untuk hewan standarnya sama ya. Jadi ya misalnya untuk sterilisasi itu ada menggunakan alkohol 70%, klorin 10%. Kemudian kalau kaitannya nih pemeriksaan udang nih ya, pisau-pisau yang kami gunakan itu hanya sekali pakai ya. Ini kan untuk menghindari kontaminasi ya. Kalau di manusia itu dulu misalnya suntik itu bisa disterilisasi dipakai lagi, sekarang kan sudah nggak boleh, ujungnya itu selalu diganti ya, ujung suntikan. Nah kalau di udang pisaunya itu yang di cek kolam kami hanya gunakan 1 kali. Kemudian kalau standar untuk lab molekuler tentu ya penggunaan laminar airflow dan segala macam, termasuk tadi ya semua prosedur itu kami jaga ya, karena ada namanya ISO 17025 ya, tentu itu menjadi standar untuk semua lab pemeriksaan. Dan ini untuk menjaga kepercayaan publik ya, hal-hal seperti ini sangat kami jaga ya, kualitas dari sebuah pemeriksaan, standar dari sebuah pemeriksaan. Ya, namanya juga saling menjaga kepercayaan. Nah, sampel air juga sama ya. Jadi tadi kan bedanya kalau udang nih ada udangnya, kalau sampel air dikirim ke kami, nanti kami proses sama seperti memproses untuk udang. Tapi kalau sampel air ya sebisa mungkin memang di bawah 48 jam ya harus sudah sampai di lab. Sebagai lab independen, kami tidak ada kepentingan dengan pihak tertentu ya. Jadi kami objektif, kami mengedepankan sains. Kalau hasilnya positif ya kami laporkan sebagai positif, kalau negatif ya negatif. Sebetulnya begini teman-teman, kami itu lab pemeriksaan kalau ditanya ya lebih senang hasilnya positif atau negatif, kami lebih senang hasilnya itu negatif, karena itu berita baik untuk teman-teman, berita baik untuk kami. Kalau untuk di teman-teman misalnya nih saya, diperiksa kok negatif terus, ngapain saya bayar cek kolam, mending nggak usah diperiksa kalau negatif. Masalahnya kita kan tidak tahu ini negatif atau positif, dan sekali lagi kami itu juga lebih senang kalau hasilnya negatif supaya lebih pasti diperiksa, karena tidak bisa meraba-raba, kita menjaga bersama. Ibaratnya tuh gini teman-teman, pemeriksaan itu kalau kita hitung gitu kira-kira ya itu 0,5-1% lah dari biaya produksi ya. Tapi dia bisa menyelamatkan ya, bisa mengurangi resiko tadi. Misalnya saya harusnya panen dapat 600 juta nih. Kalau ternyata ada masalah, 600 jutanya hilang.
Kalau dengan pemeriksaan boleh jadi dapatnya bukan 600 juta, tapi ya insya Allah masih bisa menyelamatkan 400 juta daripada nggak dapat sama sekali gitu.